Penerbangan dibatalkan. Aku bergegas kembali ke rumah dan menemukan putriku sedang berjongkok di samping tempat sampah, mengunyah bakpao dingin sisa kemarin. Sementara itu, keluarga suamiku sedang mengantar selingkuhannya, sang calon menantu idaman, ke sebuah restoran mewah. Aku pun melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga suamiku harus membayar mahal. Benarkah jika kita mengorbankan masa muda hingga tetes darah terakhir dan menanggung segala kesulitan, kita pasti akan dibalas dengan kesetiaan yang tulus? Benarkah jika sebuah keluarga terlihat terpandang dan kaya, maka keluarga itu akan selalu hangat dan harmonis? Hal yang paling sering menyesatkan kita, para perempuan, adalah berpegang pada ikatan darah untuk terus bertahan dalam penderitaan. Namun pada akhirnya, apa harga dari kesabaran itu? Suatu sore yang diterpa badai, aku melangkah masuk ke sudut dapur, terpaku oleh pemandangan yang menyayat hati. Putri kecilku yang susah payah kulahirkan, sedang memegangi pipinya yang lebam, sambil mengunyah dengan sedih. Sebuah bakpao dingin tergeletak di samping kantong sampah, sementara itu, suami dan ibu mertuaku sudah berpakaian rapi dan membawa kekasih gelapnya ke sebuah pesta di restoran. Hadirin sekalian, mohon luangkan waktu sejenak untuk mendengar tentang hukuman setimpal dan adil yang harus ditanggung oleh keluarga munafik itu. Pernikahanku selama 15 tahun dengan Prabu sekilas tampak sempurna. Suamiku seorang direktur di perusahaan konstruksi, dan aku memiliki butik dan garmen sendiri. Semua orang memandang kami dengan kagum dan menyebut kami keluarga bahagia, namun hanya orang yang berada di dalam selimut yang tahu betapa robeknya selimut itu. Keluarga itu, pilar-pilarnya telah lapuk dan membusuk dari dalam. Hubungan kami sebagai suami istri sudah lama hambar. Kami sudah tidur terpisah selama hampir 2 tahun. Aku sudah menandatangani surat gugatan cerai dan mendaftarkannya ke pengadilan. Kini aku hanya tinggal menunggu panggilan sidang untuk menyelesaikan pembagian harta gonogini. Setelah itu, kami akan menempuh jalan masing-masing. Banyak yang bertanya mengapa aku tidak pindah saja dan hidup terpisah demi ketenangan diri. Untuk apa tinggal serumah jika hanya membuat sakit mata dan menyiksa batin? Tapi, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan semua yang telah kubangun begitu saja? Aku ingat betul malam ketika kami berdua membuka semua kartu kami. Malam itu, Mas Prabu melemparkan setumpuk kertas berisi daftar aset ke atas meja. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Kamu mau tanda tangan surat cerai? Silakan saja. Tapi proyek properti Nusa Cendana Residence yang sedang dikerjakan perusahaanku, seluruh modalnya tertanam di sana. Kalau kamu menuntut setengah bagian modalmu sekarang, itu sama saja dengan memaksaku untuk bunuh diri. Kamu ini seorang ibu, tidak bisakah kamu memikirkan nasib anakmu? Kalau ayahnya bangkrut, bagaimana nasib Kirana nanti?" Aku duduk di hadapannya, menelan sesak di dada, dan menjawab dengan jelas setiap kata. "Mas Prabu, hubungan suami istri kita sudah sampai di ujung jalan. Aku tidak menyesali masa mudaku, tapi aku menyesali setiap tetes keringat dan air mata yang telah kukorbankan untuk membangun keluarga ini saat Mas tidak punya apa-apa. Aku setuju untuk tidak menarik modal, bukan karena aku masih punya perasaan padamu, tapi karena Kirana menyandang namamu dan memanggilmu Ayah. Aku membiarkan uangku kau kelola agar putriku memiliki fondasi yang kuat dan tidak diremehkan teman-temannya kelak, tapi ingat, uangku dan Kirana jangan kau hambur-hamburkan untuk orang luar." Mendengar itu, Prabu tertawa sinis, matanya melotot lalu membentak. "Kamu ini terlalu khawatir, bagaimanapun juga, aku ini ayah kandungnya. Apa mungkin aku membiarkannya kelaparan? Intinya, kalau mau tinggal, tinggallah. Kalau tidak, silakan pergi. Tapi untuk saat ini, tidak ada pembagian harta apapun." Aku pun dengan bodohnya menaruh kepercayaan pada Ibu Ratna, ibu mertuaku. Beliau memiliki mulut yang tajam dan memegang teguh paham patriarki zaman dulu yang sangat mengagungkan anak laki-laki. Aku tidak bisa memberinya cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Beliau menyindirku setiap hari. Suatu kali saat sedang makan bersama di hadapan suami dan putriku Kirana, beliau meletakkan mangkuk dan sumpitnya dengan keras.
Lalu dengan bibir mencibir berkata, keluarga Prabu ini memang sial karena mendapatkan pohon mandul. Menggemukkan bangau, tapi akhirnya tidak bertelur. Hanya melahirkan seorang anak perempuan, apa yang bisa dibanggakan? Anak perempuan itu orang luar, besar nanti juga akan menjadi milik keluarga lain. Kasihan Prabu anakku, hartanya banyak tapi tidak punya penerus, nanti kalau sudah tiada, tidak akan ada yang mendoakan. Mendengar itu, air mataku berlinang. Tetapi aku tetap mencoba tenang dan berargumen dengannya. Bu, aku tidak bisa hamil lagi karena kecelakaan saat melahirkan Kirana. Rahimku terluka dan harus diangkat, bukan karena aku menginginkannya. Lagi pula, anak laki-laki atau perempuan sama-sama darah daging, Bu. Kirana yang duduk di sebelahku mendengar itu. Kasihan dia, kalau orang lain dengar, mereka akan menertawakan nama baik keluarga kita. Ibu Ratna melotot, menunjuk lurus ke wajahku dan mencerca. Oh, hebat sekali kamu. Berani-beraninya kamu mengajari ibu mertuamu ini? Sekejam-kejamnya aku tidak akan sebodoh itu membiarkan darah dagingku sendiri kelaparan. Hanya perempuan macam kamu yang sepanjang tahun keluyuran di luar, tidak pernah di rumah, yang tidak tahu cara mengurus anak. Selama dia menyandang nama keluarga Prabu, aku yang akan mengurusnya, tidak perlu kamu pura-pura menangis buaya. Namun, aku telah salah besar. Para hadirin sekalian, peristiwa itu terjadi tepat pada sore hari, saat badai menerjang Surabaya. Hari itu aku menyeret koper ke Bandara Juanda, bersiap untuk pergi ke luar negeri bertemu dengan mitra bisnis. Sebelum berangkat, aku memanggil Kirana untuk berpesan. Kulihat wajah putriku murung, matanya menunduk, tidak berani menatap lurus ibunya. Dia hanya berdiri sambil meremas-remas ujung bajunya dengan ragu berkata, "Ibu pergi berapa hari? Kalau urusannya sudah selesai, ibu cepat pulang ya, temani aku. Aku bisa masak nasi sendiri, kok." Ya Tuhan, mendengar ucapan anakku, hatiku terasa seperti diremas. Aku meraih tangannya, terasa begitu dingin. Aku bertanya lagi, ayah dan nenek di mana sampai kamu harus masak sendiri? Jadilah anak baik di rumah. Ibu pergi 3 hari untuk menyelesaikan pesanan. Nanti ibu langsung pulang. Akhir pekan kita makan ayam goreng, ya? Anakku hanya mengangguk, menggigit bibirnya erat tanpa berkata apa-apa lagi. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Sesampainya di bandara, langit mulai gelap dan badai datang begitu cepat. Pengeras suara terus-menerus mengumumkan pembatalan penerbangan. Saat itu aku menelepon Dewi, sekretarisku, memintanya mengurus dokumen. Aku sendiri merasa sangat gelisah. Firasat seorang ibu memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan mata Kirana tadi pagi dan kalimatnya, "Aku bisa masak nasi sendiri," terus terngiang di kepalaku. Aku berkata pada Dewi, "Dewi, sudahlah. Aku tidak akan menunggu penerbangan besok." Perasaanku tidak enak, seperti ada api yang membakar. Aku harus segera pulang melihat bagaimana keadaan Kirana di rumah. Saat badai, mencari taksi sulitnya bukan main. Aku berangkat dari sore, baru larut malam aku tiba di rumah. Rumah itu sunyi senyap, dari lantai bawah hingga lantai atas gelap gulita. Tidak ada satupun lampu yang menyala, mobil Mas Prabu juga tidak terparkir di halaman. Aku mendorong pintu utama dan melangkah masuk, bau apek dan lembab, langsung menusuk hidungku. Aku memanggil dengan suara keras. "Kirana, ibu pulang. Ibu tidak jadi pergi." "Nek, semuanya pada kemana, kok rumah gelap begini?" Tidak ada yang menjawabku, para hadirin. Suasana begitu hening, hanya ada suara hujan yang menderas di luar. Saat aku hendak menyalakan sakelar lampu ruang tamu, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Suara itu berasal dari sudut dapur, tepat di dekat tempat beberapa kantong sampah besar diletakkan. Suara gemerisik, lalu suara mengunyah yang pelan dan ragu-ragu, seperti suara tikus. Bulu kuduku merinding. Aku meraih payung sebagai tongkat dan perlahan melangkah mendekati pintu dapur. Aku bertanya dengan suara yang mulai bergetar. "Siapa itu? Siapa di dalam dapur?" Yang menjawabku adalah isak tangis tertahan yang seolah sengaja ditelan kembali.
Aku panik dan langsung menekan sakelar lampu neon. Lampu putih terang menerangi seluruh dapur, dan pada saat itu juga, payung di tanganku jatuh ke lantai keramik. Kedua kakiku lemas. Tenggorokanku tercekat pahit, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Pemandangan yang tersaji di hadapanku saat itu. Aku benci karena aku tidak bisa mencungkil kedua mataku sendiri, agar tidak harus menyaksikan pemandangan yang begitu menyayat hati itu. Malam itu, saat kami sekeluarga sedang makan malam, Ibu Ratna mengeluarkan seuntai gelang giok dari sakunya, sengaja meletakkannya dengan keras di atas meja, lalu tertawa dibuat-buat sambil berkata pada Mas Prabu, "Prabu, tadi ibu bertemu lagi dengan Clara. Wah, anak itu baru pulang dari luar negeri. Penampilannya sekarang sangat berkelas. Dia langsung mengenali ibu dan bahkan menghadiahkan gelang giok ini. Ibu lihat postur tubuhnya, pinggangnya ramping. Postur seperti itu pertanda akan melahirkan banyak anak laki-laki. Dia bilang dia sudah cerai dari suaminya, sekarang kembali ke tanah air untuk berbisnis. Kalau dipikir-pikir, sedih juga. Coba saja dulu keluarga kita tidak bangkrut, aku pasti sudah menimang cucu laki-laki penerus keluarga, membuatku bangga di hadapan kerabat. Tidak seperti sekarang, membawa pulang perempuan mandul yang merusak satu generasi keluarga Prabu. Aku yang sedang makan mendengar sindiran ibu mertuaku tepat di depan Kirana. Rasa marah membuncah hingga ke tenggorokan. Aku meletakkan mangkuk dan sumpitku perlahan, menelan amarah dan berkata dengan jelas, "Bu, aku duduk di sini. Kirana juga sedang makan. Ibu mau menyindirku? Aku terima, tapi tolong jangan memuji-muji orang yang mata duitan dan tidak tahu terima kasih seperti itu. Apa ibu lupa dulu saat keluarga kita bangkrut? Preman datang melempari rumah kita dengan terasi busuk. Apa yang dilakukan Clara itu? Dia membawa lari sisa modal yang ada dan kabur dengan kopernya." Ibu dengar sendiri dengan telinga ibu. Dia menunjuk wajah Mas Prabu dan berkata, "Aku tidak bodoh mau mengubur masa mudaku untuk ikut menanggung utang dari tumpukan sampahmu ini. Kamu yang buat, kamu yang tanggung sendiri." Ibu begitu kasihan padanya. Lalu kenapa saat Mas Prabu berlutut di halaman memohon padanya, ibu tidak memanggilnya kembali untuk memberimu cucu penerus? Ibu Ratna, mendengar aku mengungkit masa lalu, wajahnya memucat dan dia menggebrak meja. "Hei, belakangan ini kamu semakin kurang ajar, ya? Berani-beraninya mengajari aku." Perempuan lain melihat kapal yang bocor, tentu saja mereka mencari kapal yang lebih baik. Apa yang salah? Salahkan saja si Prabu yang dulu tidak becus. Sekarang dia tahu Prabu sudah sukses. Dia datang membawakan sarang burung walet dan gelang giok. Itu tandanya dia masih punya perasaan. "Kamu apa? Kamu cemburu padanya, hah?" Aku tidak tahan lagi. Aku menoleh dan menatap lurus ke wajah suamiku. "Mas Prabu, Mas diam saja mendengar ibu bicara seperti itu? Siapa yang menjual semua maharnya, bahkan cincin kawin? Siapa yang begadang semalaman menjahit sampai 10 ujung jarinya berdarah demi mengumpulkan recehan untuk membayar utang preman untukmu? Mas pernah bersumpah tidak akan pernah mengkhianati aku dan anakku. Sekarang Mas punya perusahaan besar, punya rumah mewah. Mas biarkan ibumu membawa kembali perempuan yang dulu menyebutmu tumpukan sampah untuk menginjak-injak harga diri istrimu." Barulah saat itu Prabu melempar sumpitnya ke meja, mengangkat dagunya, dan menatapku dengan tatapan dingin. "Diam kamu. Setiap kali buka mulut, isinya mengungkit jasa, mengungkit beberapa keping uang receh zaman dulu. Tidakkah kamu bosan? Kamu menyelamatkanku atau menyelamatkan dirimu sendiri? Takut kalau aku masuk penjara, kamu dan anakmu akan tinggal di kolong jembatan. Sekarang aku menghasilkan uang, kamu duduk manis menikmati hasilnya. Usaha butikmu itu juga bisa besar karena modal dariku, apalagi yang kamu tuntut." Clara itu orang berpendidikan, pernah ke luar negeri. Dia datang mengunjungi ibuku, itu hal yang wajar. Ibu sudah tua, beliau mau bicara apa, tutup saja telingamu. Kenapa harus berdebat sampai membuat seisi rumah ribut? Aku mendengar setiap kata dari suamiku. Rasanya seperti ada seseorang yang menyiram air es dari atas kepalaku. Aku tersenyum pahit.
Air mata bahkan tak mau lagi menetes. Duduk manis menikmati hasil? Ya, lalu saat aku mengalami pendarahan hebat di meja operasi dan rahimku harus diangkat untuk menyelamatkan nyawaku, di mana, Mas? Mas sibuk menemani klien berkaraoke. Uang recehku menyelamatkan nyawamu, sekarang kau membayarnya dengan beberapa proyek. Kau pikir semuanya lunas, begitu, Mas Prabu? Uang bisa dibayar, tetapi kesetiaan seorang istri yang menemani dari nol di saat susah, orang sepertimu seumur hidup tidak akan pernah mengerti. Ibu menginginkan menantu yang bisa melahirkan anak laki-laki, Mas merindukan cinta lama. Baiklah, rumah ini aku kembalikan pada kalian berdua. Ibu Ratna melihatku bersikap keras, langsung berdiri dan menunjuk lurus ke wajahku sambil berteriak, "Kamu hebat, kamu mengancam siapa? Kamu pikir kami takut dengan ancaman ceraimu? Bawa saja kemandulanmu itu dan enyah dari sini, pergi yang jauh dari hadapanku." Prabu sekarang tidak kekurangan perempuan yang mau melayaninya. Clara itu, asal dia mengangguk, dia bisa langsung masuk ke rumah ini dan melahirkan seorang anak laki-laki tampan untuk keluarga Prabu, dan anak perempuan itu yang hanya menghabiskan nasi, bawa dia pergi bersamamu. Aku menggenggam erat tangan Kirana yang saat itu gemetar ketakutan di bawah meja dan mengucapkan kalimat terakhirku dengan lantang, "Ibu, ingatlah ucapan ibu hari ini, aku akan keluar dari rumah ini, itu sudah pasti." Tapi Kirana menyandang nama keluarga Prabu. Selama pengadilan belum memutuskan, dia tetaplah anak dari keluarga ini. Aku pergi bekerja mencari uang untuk masa depannya, ibu di rumah sebagai neneknya. Aku hanya berharap ibu berbelas kasih. Jangan sampai ucapan jahat ibu menyakiti cucu kandung ibu sendiri. Namun, kenyataannya jauh lebih kejam dan brutal dari sumpah serapah manapun. Mereka tidak hanya membawa perempuan mata duitan itu masuk dan duduk manis di rumah, tetapi juga membiarkannya menginjak-injak darah dagingku sendiri. Pikiranku tersadar dari kenangan pahit itu, suara hujan di luar masih menderu-deru. Aku mengerjapkan mata, mengumpulkan seluruh tenaga untuk melihat ke sudut gelap dan bau di dapur. Putriku yang selama ini kubanting tulang demi memberinya kehidupan yang layak, kini dianggap tidak lebih dari seekor anjing liar oleh mereka. Aku berlari ke arahnya, melemparkan tas tanganku dan berlutut di lantai keramik yang dingin. Tahukah kalian apa yang sedang dipegangnya? Sebuah bakpao kosong yang kulit luarnya sudah sobek dan ditumbuhi bintik-bintik jamur hijau kebiruan. Dia sedang menggigit makanan sisa itu. Aku dengan gemetar memegang bahunya, menariknya ke tempat yang lebih terang. Ya Tuhan, ya Allah, satu sisi pipi kirinya bengkak, memerah, dan tercetak jelas 5 jari orang dewasa. Mulutnya lecet, bahkan ada darah yang mengering di sudut bibirnya. Kirana, ya Tuhan, nak, siapa yang memukulmu? Siapa yang memaksamu bersembunyi di sudut ini dan makan makanan basi ini? Nak, aku berteriak. Air mataku akhirnya pecah, membanjiri wajahku. Kirana melihatku menangis. Dia panik dan dengan kedua tangan kecilnya yang kotor mencoba menutupi pipinya yang bengkak. Dia mundur ke sudut dinding, tergagap dengan suara serak. "Ibu, kenapa ibu pulang? Bukankah ibu bilang mau dinas?" "Jangan menangis, Bu. Aku tidak apa-apa, aku tidak sengaja menabrak pintu. Aku juga tidak lapar. Bakpao ini sepertinya masih bisa dimakan, jadi aku ambil." Mendengar ucapan anakku, hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Seorang anak berusia 14 tahun dipukuli hingga wajahnya bengkak, kelaparan hingga harus mengais sampah. Namun saat melihat ibunya pulang, dia malah berbohong karena takut ibunya khawatir. Aku menepis tangannya, memeluk erat tubuh kurusnya yang gemetar hebat. "Jangan sembunyikan apapun dari ibu. Ibu yang melahirkanmu. Sakit yang kau rasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada daging ibu yang diiris. Bagaimana bisa jatuh tapi meninggalkan bekas 5 jari seperti ini? Nenek di mana? Ayahmu di mana? Kenapa rumah gelap gulita dan kamu jadi seperti ini? Ibu baru pergi setengah hari dan mereka menyiksamu seperti ini?" Aku mendesaknya, suaraku keluar dari sela-sela gigiku yang terkatup rapat. Amarah sudah mencapai ubun-ubun. Anakku menyembunyikan wajahnya di dadaku.
dia tidak tahan lagi. Barulah saat itu dia menangis tersedu-sedu, tangisan seorang anak yang sudah lama terpendam, begitu menyayat hati. Sambil terisak, dia mencengkeram erat bajuku, terbata-bata berkata, "Ibu, aku takut sekali. Nenek pergi, ayah juga pergi. Tante Clara yang memukulku. Dia bilang mulai sekarang rumah ini miliknya. Dia sedang mengandung adik laki-lakiku, penerus keluarga untuk nenek. Dia bilang aku anak perempuan tidak berguna, sama seperti ibu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Ibu, bawa aku pergi dari sini. Aku tidak perlu makan ayam goreng lagi, aku rela kelaparan. Aku takut sekali pada Tante Clara. Aku mengertakkan gigi hingga bibirku berdarah lalu bertanya lagi, untuk apa dia datang ke sini? Kenapa nenek dan ayah ada di rumah tapi membiarkan perempuan itu memukulmu seperti ini? Apa ayahmu buta atau nenekmu tuli? Kirana, anakku terisak-isak, menyeka air matanya dan menceritakan semuanya dengan jelas. Sore ini hujan badai, sekolah diliburkan. Aku di rumah di dalam kamar. Tiba-tiba aku dengar suara mobil. Kukira ibu tidak jadi pergi dan pulang. Aku lari menuruni tangga dan melihat Tante Clara sedang bergandengan tangan dengan ayah masuk ke dalam. Nenek langsung buru-buru menyambut dan membawakan tasnya. Tante Clara bilang hari ini hasil USG menunjukkan dia mengandung anak laki-laki. Dia mentraktir seluruh keluarga makan di restoran terbesar di kota untuk merayakannya. Nenek senang sekali dan menyuruh ayah segera ganti baju. Kirana berhenti sejenak, menelan ludah. Tubuhnya kembali gemetar. Saat aku berlari turun, aku tidak sengaja tersandung di anak tangga dan jatuh ke depan. Kukuku menggores gaun sutra Tante Clara. Ibu, aku bersumpah, aku tidak sengaja. Tapi dia langsung menamparku, dia menunjuk wajahku dan memakiku, "Kamu punya mata tidak, anak sialan? Kalau kamu membuatku kaget dan kandunganku kenapa-kenapa, apa kamu bisa mengganti nyawanya? Gaun ini harganya sama dengan gaji ibumu sebulan di butik, bisa sampai 5 juta rupiah." Nenek melihat itu bukannya melerai, malah lari menenangkan Tante Clara dan ikut memarahiku, menyebutku ceroboh. Nenek bilang aku harus di rumah dan tidak boleh ikut makan bersama karena membawa sial. Aku terdiam. Aku memegang erat kedua bahu putriku. "Lalu ayahmu bagaimana? Dia melihatmu dipukul, dia hanya diam saja?" Kirana menundukkan wajahnya. Ayah menyuruhku minta maaf pada Tante Clara. Ayah bilang dia sedang mual-mual karena hamil. Jadi aku jangan keras kepala dan membuat nenek marah. Lalu ayah membawa nenek dan Tante Clara ke mobil. Sebelum pergi, Tante Clara masuk ke dapur dan menyuruh bibi pembantu pulang lebih awal. Lalu dia mengambil piring berisi daging ayam di atas meja dan membuangnya ke tempat sampah. Dia bilang, "Aku harus kelaparan supaya jera." Lalu dia juga membuang beberapa bakpao sisa kemarin ke keranjang sampah. Dia bilang, "Anjing yang penurut baru diberi makan." Aku mengelus rambut putriku, menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak menangis keras, lalu berpesan pada Kirana dengan lembut, "Kamu diam di sini, jangan menangis lagi. Biar ibu lihat sesuatu. Tahukah kalian betapa kuatnya firasat seorang ibu? Seminggu terakhir ini aku selalu merasa aneh setiap kali putriku pulang sekolah. Dia menjadi pendiam dan setiap kali ditanya selalu menghindar. Aku sudah curiga. Aku diam-diam dari Mas Prabu membeli sebuah kamera super kecil seukuran kancing baju dan memasangnya di sudut lemari pajangan ruang tamu, mengarah langsung ke pintu utama dan area meja makan. Awalnya aku hanya berniat memasangnya untuk melihat apakah Ibu Ratna memarahi atau menyuruh-nyuruh putriku secara berlebihan saat aku tidak di rumah. Siapa sangka, mata dewa itu hari ini justru menjadi saksi hidup yang membuka kedok iblis keluarga yang mengaku terpelajar ini. Aku mengeluarkan ponsel. Jari-jariku gemetar membuka aplikasi untuk melihat rekaman kamera. Aku memutar ulang ke waktu sore hari saat Kirana bilang ada orang datang. Layar ponselku menunjukkan dengan jelas. Clara masuk ke rumahku, perutnya sedikit membuncit, wajahnya angkuh, bergandengan mesra dengan Mas Prabu. Ibu Ratna berlari menyambutnya.
membawakan tasnya dengan mulut yang tak henti-hentinya memuji seolah menyambut seorang ratu. Putriku Kirana berlari turun dari tangga, mungkin mengira aku yang pulang karena penerbangan dibatalkan. Tepat saat dia mencapai anak tangga terakhir, dia terpeleset dan jatuh ke depan. Tangannya yang berusaha menyeimbangkan diri tak sengaja menyentuh ujung gaun sutra perempuan itu. Hanya seperti itu saja, para hadirin, tapi perempuan itu langsung terlonjak kaget, mundur, lalu melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah putriku. Suara tamparan melalui rekaman ponsel terdengar begitu nyaring, menyayat hati dan jiwa. Suara Clara melengking tajam, memenuhi ruang tamu. Anak kurang ajar ini, apa kamu buta? Kamu ceroboh menyentuhku? Kalau kandunganku kenapa-kenapa dan bayiku terganggu, apa kamu bisa mengganti nyawanya? Gaun sutra ini harganya sama dengan sebulan ibumu banting tulang di butiknya? Dasar anak haram tidak terdidik. Mendengar kata tidak terdidik, aku benci karena tidak bisa masuk ke dalam layar dan merobek-robek mulutnya. Tapi yang membuatku terpaku, yang lebih kejam dari tamparan selingkuhan suamiku, adalah ucapan dari nenek kandung anak itu sendiri. Ibu Ratna melihat cucunya dipukul hingga jatuh tersungkur, bukannya menolong, malah berlari mengelus-elus perut Clara. Mulutnya ikut-ikutan mencerca. Ya ampun, Clara, hati-hati, nak. Coba diam dulu. Biar ibu periksa perutmu. Tidak apa-apa, kan? Kasihan sekali cucu laki-laki penerus keluarga nenek. Dan kamu? Anak sialan ini? Kamu ceroboh dan tidak berguna? Sama persis seperti ibumu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tante Clara. Kalau tidak minta maaf, hari ini jangan harap bisa ikut pesta. Putriku dengan susah payah bangkit, memegangi pipinya sambil menangis tersedu-sedu, menatap memohon ke arah Mas Prabu. Aku menatap lekat ke layar ponsel, menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai ayah, orang yang pernah menepuk dada dan bersumpah, aku ayahnya. Tidak mungkin aku membiarkannya kelaparan. Tahukah kalian apa yang dia lakukan? Dia hanya mendecakkan lidah, mengerutkan kening, dan membentak putrinya. Sudah, diam, Kirana. Minta maaf padanya, lalu naik ke kamarmu. Siapa suruh jalan tidak pakai mata? Clara, jangan marah. Buat apa marah sama anak kecil? Nanti membawa sial bagi anak laki-laki di dalam perutmu, ayo. Mas antar kalian berdua makan di restoran paling mewah, biarkan saja dia di rumah. Lalu si Clara itu berjalan angkuh ke arah meja makan. Dia mengambil piring berisi ayam rebus yang sudah kusiapkan untuk Kirana, dan dengan santainya membuangnya ke keranjang sampah. Dia tertawa sinis, melontarkan kalimat dingin, biar dia kelaparan. Anjing yang penurut baru diberi makan oleh tuannya. Jenis mandul seperti ibunya, kalau melahirkan pun hanya akan jadi benalu tidak berguna, menghabiskan nasi di rumah keluarga Prabu. Video berakhir dengan adegan mereka bertiga tertawa riang, bergandengan tangan keluar menuju mobil, meninggalkan seorang anak berusia 14 tahun memegangi wajahnya sambil menangis tersedu-sedu di tengah rumah yang besar dan kosong. Aku mematikan layar ponsel, tiba-tiba air mataku berhenti mengalir, tercekat, lalu mengering. Orang bilang puncak dari penderitaan bukanlah teriakan, melainkan keheningan. Aku berdiri membatu di tengah dapur, menatap kosong ke kejauhan. Selama ini, untuk apa aku bersikeras mempertahankan topeng keluarga ini? Untuk apa aku menanamkan seluruh modalku? Menolak untuk menariknya dari proyek suami demi berharap dia memiliki karier yang bisa menjadi payung pelindung bagi Kirana? Ternyata, aku terlalu bodoh. Aku telah berbelas kasih pada gerombolan iblis yang salah. Mereka tidak menganggap aku dan putriku sebagai manusia, melainkan sebagai alat, sebagai keset untuk mereka injak demi menyambut sang cucu penerus. Kalau begitu, kewajibanku sebagai seorang istri tidak perlu lagi kujaga. Baktiku pada ibu mertua yang kejam itu juga akan kulempar jauh-jauh. Aku menoleh ke arah Kirana, berlutut dengan satu kaki dan menggenggam kedua tangan mungilnya. Suaraku saat itu terdengar dingin namun tegas. Kirana, dengarkan ibu. Mulai detik ini, ibu tidak akan pernah lagi memaksamu untuk bersabar di rumah ini. Siapapun yang menamparmu satu kali,
Ibu akan membuatnya membayar dengan seluruh hidupnya. Berdirilah. Ikut ibu ke kamar. Aku membawa putriku ke lantai atas. Aku mengambilkan baju yang paling bagus dan bersih untuknya. Lalu aku membuka lemari pakaianku. Aku tidak lagi mengenakan pakaian sederhana yang biasa kupakai ke butik. Aku memilih gaun beludru hitam yang paling elegan, mengenakan blazer yang menunjukkan kekuasaan. Aku duduk di depan cermin, menggunakan bedak untuk menutupi mataku yang merah dan bengkak, merapikan alis, dan memoleskan lipstik merah pekat. Bayangan di cermin bukan lagi Anjani yang pasrah dan sabar. Selesai berdandan, aku membuka laci meja yang terkunci dengan kata sandi. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah map tebal. Para hadirin, sebelum aku berperang, aku sudah memegang kartu as. Aku tahu, Clara sudah kembali ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, jadi aku diam-diam menyewa orang untuk menyelidikinya. Di dalam map ini ada semua dokumen saham proyek yang atas namaku, dan satu hal yang paling penting, selembar hasil USG janin Clara dari sebuah klinik swasta, yang harus kubayar mahal untuk menyuap perawat agar mau memberiku salinannya. Janin itu menyimpan sebuah rahasia besar yang bahkan Mas Prabu dan Ibu Ratna pun tidak menyadarinya. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas tangan bermerekku. Selesai. Aku membawa Kirana turun ke dapur. Aku mengambil sebuah kantong plastik bersih. Dengan lembut memungut bakpao basi yang sudah berjamur hijau kebiruan yang tergeletak di samping tempat sampah. Di atas lemari kaca ada sebuah kotak kristal transparan. Dulu Mas Prabu membelinya untuk menyimpan ginseng sebagai hadiah untuk Ibu Ratna. Aku mengambil kotak itu, mengikatkan pita merah, lalu meletakkan bakpao basi itu tepat di tengahnya, terlihat begitu megah dan terhormat. Seolah-olah itu adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Kirana menatapku dengan mata terbelalak dan bertanya, "Ibu, untuk apa ibu mengambil bakpao basi itu? Kita mau kemana, Bu?" Aku tersenyum, sebuah senyuman hambar dan tajam. "Kita akan pergi ke pesta, Nak. Nenek dan ayahmu sedang mengadakan pesta besar untuk memamerkan cucu penerus mereka kepada kerabat. Kita ini keluarga. Bagaimana mungkin kita tidak hadir? Kita akan membawa kue ini sebagai ucapan terima kasih atas anugerah yang baru saja mereka berikan pada darah daging ibu." Selesai berkata, aku memegang kotak kristal itu, satu tangan menggandeng Kirana, dan dengan punggung tegak melangkah keluar rumah. Di luar, badai telah reda. Hujan hanya tinggal gerimis, tetapi badai di dalam hatiku baru saja akan dimulai. Tunggu saja. Hidangan mewah hari ini akan kuubah menjadi sesajen untuk harga diri palsu dan moralitas munafik keluarga Prabu. Kirana yang duduk di belakangku masih memeluk erat tas sekolahnya, matanya terus melirik kotak kristal itu lalu menatapku, dengan ragu bertanya, "Ibu, bagaimana kalau kita tidak usah pergi? Kita makan bakso saja lalu tidur di hotel." Aku takut kalau kita ke restoran, Tante Clara akan membuat keributan lagi. Nanti ayah marah-marah sama ibu. Dia bilang dia sedang mengandung anak laki-laki, semua kerabat pasti akan membelanya. Kalau ibu ke sana, ibu hanya akan rugi. Mendengar ucapan putriku, perutku terasa mual. Seorang anak berusia 14 tahun bisa begitu dewasa hingga terasa menyakitkan. Dia takut ibunya pergi ke sana sendirian dan akan diintimidasi oleh seluruh keluarga Prabu. Aku berbalik dan menggenggam tangannya yang dingin, menatap lurus ke matanya dan berkata dengan jelas, "Kirana, dengarkan ibu. Selama ini ibu bersabar karena ibu ingin menjaga sebuah topeng keluarga untukmu, tapi ibu salah. Kelonggaran yang ibu berikan malah menjadi pisau yang mereka gunakan untuk menusuk wajahmu. Hari ini ibu datang ke sana bukan untuk cemburu atau membuat keributan, ibu datang untuk membuat mereka, seluruh keluarga besar Prabu yang selalu bangga dengan nama baik dan tradisi keluarga itu, membuka mata lebar-lebar dan melihat betapa busuknya sesuatu yang sedang mereka puja-puja. Kamu hanya perlu berjalan tegak di samping ibu. Langit runtuh pun akan ibu topang untukmu." Selesai berkata, aku menyalakan mesin mobil. Langit saat itu sudah cerah, hanya ada gerimis yang sesekali menerpa kaca depan. Sejujurnya, melihatku membawa map berisi dokumen untuk melabrak, mungkin banyak yang mengira aku gegabah,
nekat tanpa perhitungan. Tapi tidak, para hadirin, seorang perempuan yang sudah merasakan sakitnya melahirkan, yang sudah berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun untuk membangun segalanya dari nol sepertiku, tidak akan pernah bertindak tanpa berpikir. Aku sudah tahu hubungan Mas Prabu dan Clara sejak beberapa bulan yang lalu, sejak hari Ibu Ratna dengan gembira memamerkan gelang giok itu, aku sudah curiga, perempuan seperti Clara, yang saat melihat keluarga orang lain bangkrut langsung kabur, lalu sekarang saat melihat orang itu menjadi direktur dan punya mobil mewah, dia kembali datang membawa hadiah untuk mantan calon ibu mertuanya. Di dunia ini tidak ada kebetulan seromantis di film-film. Hanya bau uang yang bisa membuat lalat berkerumun. Jadi saat itu juga aku diam-diam meminta bantuan teman untuk menyelidiki, dan coba tebak apa yang kutemukan. Aku teringat hari itu di sebuah kafe yang sepi. Seorang perawat dari klinik kandungan swasta tempat Clara sering periksa, diam-diam menyelipkan sebuah amplop ke tanganku. Perawat itu berbisik, suaranya terdengar prihatin, "Mbak Anjani, saya kasihan melihat Mbak yang sudah berjuang belasan tahun. Makanya saya berani membocorkan hasil USG ini. Coba Mbak perhatikan baik-baik tanggal dan usia kehamilannya." Si Clara ini mulutnya bilang baru pulang ke Indonesia dan menjalin hubungan lagi dengan Pak Direktur Prabu selama 3 bulan ini. Tapi janin di perutnya ini sudah masuk minggu ke-16, Mbak. Artinya dia sudah hamil 4 bulan. Coba Mbak pikir. Hamil 4 bulan tapi baru berhubungan dengan suami Mbak 3 bulan. Jadi, ini anak siapa? Suami Mbak sedang dikelabui dan disuruh mengakui anak orang lain tanpa sadar. Saat memegang kertas hasil USG dengan stempel merah dari klinik itu, aku tidak kaget. Aku hanya merasa ingin tertawa. Sebuah tawa pahit untuk kebodohan keluarga suamiku. Ibu Ratna siang malam berdoa pada leluhur agar diberi cucu laki-laki, memanjakan selingkuhan anaknya. Mas Prabu merasa puas diri, mengira dirinya hebat, punya istri yang menghasilkan uang dan selingkuhan muda cantik yang akan memberinya anak laki-laki. Mereka begitu buta hingga membawa pulang seorang perempuan amoral yang hamil dengan entah siapa di luar negeri, lalu menyerahkan seluruh hartanya padanya. Awalnya aku berniat menyimpan surat hasil USG ini, menunggu sampai hari sidang cerai baru akan kuungkapkan untuk memenangkan hak asuh dan pembagian harta secara mutlak, agar Mas Prabu tidak punya alasan lagi untuk mengklaim butikku. Aku pikir jika aku mengungkapkannya sekarang, hanya akan mempermalukan semua orang. Reputasi keluarga Prabu hancur, Kirana juga akan ikut menanggung malu punya ayah yang bodoh dan ditertawakan orang. Tapi hari ini, melihat bekas tamparan di wajah putriku, melihat bakpao basi yang tergeletak di sudut dapur, aku sadar bahwa berbelas kasih pada binatang buas adalah kejahatan terhadap anakku sendiri. Jika mereka tidak memberiku jalan hidup, maka aku sendiri yang akan membalikkan meja perjamuan itu. Mobil melaju pelan di jalanan yang licin karena badai. Aku menyalakan koneksi telepon di layar mobil, menekan nomor Dewi, sekretaris sekaligus kepala akuntan di butikku. Dering kedua, Dewi mengangkat telepon. Suaranya terdengar panik, "Bu Anjani, Ibu sudah sampai rumah? Badai begini bahaya sekali di jalan. Kirana bagaimana Bu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku sedingin es. "Dewi, segera nyalakan komputermu. Buatkan surat pernyataan resmi bahwa butik, Garmen Kain Ratu secara resmi menarik seluruh modal investasi dan membatalkan seketika kontrak kerja sama proyek Nusa Cendana Residence dengan PT Bima Sakti Konstruksi milik Prabu. Cetak, bubuhi stempel merah perusahaan kita, dan paraf di bagian akuntansi untukku." Di seberang telepon hening sejenak. Lalu Dewi berteriak, "Ya Tuhan, Bu Anjani, Ibu sadar tidak? Ibu sudah pikirkan baik-baik? Proyek itu sedang dalam tahap akhir. Pak Prabu sudah menggelontorkan banyak uang untuk membeli material. Utang bank menumpuk dan dia sangat mengandalkan suntikan dana dari kita bulan ini. Kalau Ibu mengeluarkan surat penarikan modal dan pembatalan kontrak sekarang, itu sama saja dengan menarik kayu dari tungku api. Perusahaan Prabu akan bangkrut dalam semalam, Bu." Aku mengertakkan gigi.
Mataku menatap lurus ke lampu jalan yang mulai kabur di depan. Aku sadar, aku tidak pernah sesadar ini. Kamu tidak perlu menasihatiku. Dulu aku membiarkan modal di sana karena aku masih berpikir untuk meninggalkan fondasi untuk Kirana, tapi darah dagingku sendiri mereka tega membuang makanannya dan memaksanya makan makanan basi, maka sepeser pun tidak akan kuberikan lagi pada mereka. Kerjakan sekarang juga. 15 menit lagi, bawa surat itu ke restoran Mahameru. Aku tunggu di depan. Dewi mendengar suaraku yang tegas dan tahu tidak bisa lagi mencegahku. Dia hanya menjawab singkat, "Baik, Bu, saya kerjakan sekarang." Saya segera ke sana naik motor. Aku menutup telepon, menoleh ke kotak kristal berisi bakpao basi di kursi penumpang. Air mataku sudah lama mengering. Perempuan, ketika sudah melewati fase kesedihan, kepala dingin dan hati baja mereka adalah senjata yang paling menakutkan. Mobilku perlahan berbelok ke jalan besar di mana restoran Mahameru, yang paling besar dan ramai di kota itu, bersinar terang benderang. Di tempat itu, keluarga suamiku sedang mengangkat gelas, mabuk membual tentang berkah leluhur dan nama baik keluarga. Aku memarkir mobil di depan lobi, membuka pintu, dan membawa Kirana turun. Drama palsu itu sudah saatnya ditutup. Dewi, sekretarisku, sudah menungguku di depan pintu. Wajahnya pucat pasi, tangannya yang memegang map gemetaran. Begitu melihatku turun dari mobil bersama Kirana, dia langsung berlari menghampiri. Suaranya panik. "Bu Anjani, saya mohon, Bu, pikirkan lagi. Suratnya sudah saya siapkan, stempel merahnya juga sudah ada. Tapi kalau Ibu memberikan ini di tengah pesta, itu sama saja dengan memutus jalan hidup Pak Prabu. Seluruh proyek properti itu akan hancur dalam semalam, bank akan datang menyita rumah, Ibu juga akan rugi, kan?" Aku menatap Dewi. Bibirku menyunggingkan senyum, yang bahkan aku sendiri merasa dingin. "Dewi, kamu tunggu saja di sini. Rugi uang, aku masih bisa menanggungnya, tapi melihat putriku ditampar hingga wajahnya bengkak dan dipaksa makan bakpao basi di samping tempat sampah, aku tidak tahan satu detik pun lagi. Berikan dokumennya. Tugasmu sudah selesai, sisanya biarkan aku yang menyelesaikannya." Aku merebut tumpukan kertas itu, satu tangan menggandeng erat Kirana dan dengan punggung tegak melangkah masuk ke lobi restoran. Kirana hanya mengikuti dengan langkah kecil. Tangan mungilnya mencengkeram erat ujung blazerku, seolah takut terlepas dan tenggelam dalam kemewahan ini. Aku bertanya pada resepsionis tentang ruang VIP atas nama Bapak Prabu. Mereka dengan hormat mengantarku ke lantai 2, berhenti di depan sebuah pintu kayu berukir naga dan phoenix dengan plakat nama ruang Pioni. Aku tidak langsung masuk, aku berdiri diam di luar pintu kayu yang tebal itu, membiarkan telingaku mendengar dengan jelas suara tawa dan obrolan riang, suara denting piring dan gelas dari dalam, suara Ibu Ratna, ibu mertuaku, terdengar paling keras. Suaranya hari ini melengking tinggi, penuh kebanggaan. "Para bapak, ibu, dan kerabat sekalian, lihatlah Clara, menantu kesayanganku ini. Pulang dari luar negeri memang beda. Dia memilih restoran yang elegan dan nyaman ini. Prabu, anakku, belakangan ini bisnisnya maju pesat, proyek di mana-mana nilainya miliaran. Dan sebentar lagi akan menyambut penerus keluarga. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Keluarga Prabu kita ini memang diberkati leluhur." Suara seorang pria paruh baya, sepertinya paman dari pihak ayah, menimpali dengan nada hormat. "Selamat, Bu Ratna, selamat untuk Prabu. Keluarga kita dari generasi ke generasi selalu menjunjung tinggi nama baik dan martabat. Prabu sukses dan punya penerus seperti ini, sungguh luar biasa. Tapi saya mau tanya, Anjani di mana? Pesta sebesar ini kenapa tidak kelihatan batang hidungnya? Bagaimanapun juga, dia sudah menjadi menantu di keluarga ini selama belasan tahun. Kalau dia tidak hadir, nanti jadi omongan kerabat." Ibu Ratna mencibir panjang, aku yang berdiri di luar pun bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat itu. "Aduh Pak, jangan sebut-sebut nama itu. Nanti merusak suasana pesta."
Perempuan yang hanya tahu uang dan uang, seharian hanya sibuk di butik bututnya, mana pernah peduli pada suami dan ibunya. Suaminya direktur, tapi penampilannya kucel seperti orang kampung, hanya mempermalukan Prabu saja. Untung ada Clara di sini. Dia tahu sopan santun, tahu caranya melahirkan anak, dan pintar mengurus urusan rumah tangga dan bisnis. Benar kan, Clara? Tuangkan anggur untuk paman, nak. Suara Clara terdengar manis sekali, membuat bulu kudukku merinding. Iya, Bu. Silakan, paman. Ibu terlalu memujiku. Aku hanya menjalankan peranku sebagai anak, melihat Mas Prabu bekerja keras, sementara keluarganya tidak harmonis, aku pulang untuk membantu. Benar kan, Mas Prabu? Mas, jangan minum terlalu banyak. Jaga kesehatan untuk aku dan anak kita nanti. Tawa Prabu terdengar puas, suaranya penuh kebanggaan. Benar sekali, Clara. Benar, para kerabat. Proyekku kali ini sedang di puncaknya. Modal melimpah, mitra bisnis sangat percaya. Aku jamin tahun depan, kalau aku semakin sukses, semua saudara yang kesulitan akan kubantu. Soal istriku, biarkan aku yang mengaturnya. Anjani itu keras kepala, tidak tahu diri, cepat atau lambat akan kusingkirkan juga. Keluarga ini tidak butuh menantu yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kirana yang berdiri di sampingku, mendengar itu, tubuhnya kembali gemetar. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca seolah bertanya, "Ibu, kenapa ayah berkata seperti itu tentang ibu?" Aku tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam erat tangannya, merasakan dinginnya kulitnya yang membuat hatiku terasa seperti teriris. Ibu Ratna melanjutkan, suaranya mulai terdengar mabuk. Makanya, nama baik keluarga itu yang paling penting. Clara sedang mengandung cucu laki-laki penerus keluarga Prabu kita. Itu baru berkah yang besar. Anak laki-laki di dalam perutnya ini nanti akan meneruskan jejak ayahnya, mengharumkan nama keluarga. Beda dengan anak perempuan seperti si Kirana, dibesarkan hanya menghabiskan nasi, nanti juga akan ikut suaminya. Tidak bisa diharapkan. Hari ini sengaja kutinggalkan dia di rumah, kusuruh dia mengurus dirinya sendiri agar tahu diri. Anak seperti itu tidak pantas duduk satu meja dengan para tetua seperti ini. Aku berdiri di luar pintu, mendengar ibu mertuaku menyebut cucu kandungnya sendiri tidak pantas. Mendengar suami yang pernah berjanji setia menyebutku pembawa sial. Aku tidak lagi merasakan sakit. Rasa sakit itu sudah berlalu. Yang tersisa kini hanyalah rasa jijik yang luar biasa. Aku mengangkat tangan, merapikan kerah blazerku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak di hati. Aku menatap Kirana, tersenyum dan berkata, "Kirana, pegang erat kotak kristal ini untuk ibu. Ayo masuk, kita tunjukkan pada mereka hadiah yang kita bawa." Kirana mengangguk. Dia memeluk kotak kristal berhias pita merah yang di dalamnya ada bakpao basi kehitaman. Kami berdua berdiri di depan pintu kayu ruang peoni. Di tengah suasana yang pekat dengan bau anggur mahal, aroma makanan lezat, dan kebohongan murahan, drama tentang martabat keluarga ini, biarkan aku yang menutup tirainya untuk kalian semua. Aku melepaskan tangan Kirana, mundur setengah langkah. Aku mengenakan sepatu hak tinggi, mengerahkan seluruh kekuatan dari belasan tahun menahan diri. Aku melayangkan sebuah tendangan keras tepat di tengah kedua daun pintu. Brak, suara keras memekakkan telinga terdengar seperti petir di siang bolong. Pintu ruang VIP yang tadinya hanya tertutup rapat, terdorong keras hingga terbuka lebar dan membentur dinding, menimbulkan suara kering yang mengerikan. Engselnya goyah, beberapa gelas kristal di rak TV dekat pintu jatuh berderak dan pecah berkeping-keping. Seluruh ruang pesta yang tadinya riuh rendah dengan suara ucapan selamat mendadak hening, benar-benar hening. Para hadirin, seolah ada yang baru saja menekan tombol mute pada sebuah televisi. Puluhan pasang mata dari para kerabat, tetua, dan para direktur mitra bisnis semuanya tertuju ke arah pintu. Dan di sanalah aku berdiri, tegak dengan setelan blazer hitam yang dingin. Bibir berlipstik merah pekat menyunggingkan senyum tipis. Kirana memeluk erat kotak kristal berisi bakpao basi,
berlindung di dekat kakiku. Mas Prabu yang sedang memegang gelas anggur merah, mulutnya masih setengah terbuka hendak mengatakan sesuatu. Melihatku muncul tiba-tiba seperti hantu, wajahnya pucat pasi, gelas di tangannya bergetar, anggur merahnya tumpah ke kursi. Ibu Ratna yang sedang menyuap sup sirip ikan, mulutnya kaku, sumpitnya jatuh ke meja dengan suara klang. Sementara Clara menjerit melengking. Buru-buru memeluk perut buncitnya dan berpura-pura berlindung di balik tubuh Mas Prabu. Setelah beberapa detik tertegun barulah Mas Prabu sadar. Harga dirinya sebagai seorang pria yang diganggu istrinya di depan banyak mitra bisnis membuatnya murka. Dia menggebrak gelasnya ke meja, menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak, "Anjani, apa-apaan ini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini membuat kekacauan, berpakaian dan berdandan seperti orang gila? Apa kamu baru puas setelah mempermalukan keluarga ini di depan semua kerabat?" Aku sama sekali tidak gentar. Dengan tenang, kugandeng Kirana melangkah ke tengah ruangan, aku menyapukan pandanganku, menatap sekilas wajah-wajah yang ternganga kaget. Aku berkata dengan suara yang tidak terlalu keras, namun jelas dan tegas setiap katanya, "Mas Prabu, kecilkan suaramu. Para tetua keluarga Prabu sedang duduk di sini. Para tamu terhormat dan mitra bisnis juga ada di sini." Mas berteriak-teriak seperti itu. Kalau sampai terdengar orang luar, mereka akan menilai betapa rendahnya martabat keluarga Mas. "Aku ini istrimu yang sah, dinikahi secara resmi. Namaku ada di kartu keluarga." Pesta perayaan keluarga suami, ibu mertua mengumumkannya kemana-mana. Kenapa aku tidak boleh datang? Ibu Ratna melihatku berani melawan, langsung melompat berdiri. Wajahnya memerah karena alkohol dan amarah. Kamu ini salah minum obat, ya? Berpakaian seperti ini, membawa anak ini ke sini untuk apa? Bukankah sudah kubilang si Kirana itu suruh meringkuk saja di sudut rumah? Kamu datang ke sini untuk mengemis belas kasihan dari kerabat? Hah? Cepat pulang. Jangan menghalangi jalan orang yang sedang berbisnis. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna. Aku tertawa, sebuah tawa yang begitu pahit, "Bu." Tegas sekali ibu menyebut darah daging ibu sendiri anak itu. Hari ini keluarga Prabu sedang bersukacita. Ibu mengumumkan pada semua kerabat akan menyambut cucu laki-laki, merayakan kemakmuran keluarga. Kirana ini adalah darah daging keluarga Prabu, dia menyandang nama keluarga ibu. Kenapa di pesta semeriah ini ibu malah menyuruhnya meringkuk di sudut rumah? Apa ibu takut dia membawa sial? Atau ibu takut orang lain tahu bahwa demi seorang cucu yang belum lahir, ibu tega menyiksa cucu yang ada di depan mata? Saat itu, Clara mulai memainkan perannya. Dia bersandar erat di lengan Mas Prabu, berpura-pura meneteskan air mata. Suaranya bergetar memelas. "Mas Prabu, aku takut sekali. Mbak Anjani, kalau Mbak marah padaku, silakan maki aku. Aku terima semuanya. Tapi kenapa Mbak harus mendobrak pintu sekeras itu? Kalau aku kaget dan kandunganku terganggu, bagaimana dengan nasib putra Mas Prabu? Aku tahu Mbak iri padaku karena aku mengandung penerus keluarga, tapi jangan lampiaskan amarahmu padaku dan Ibu Ratna seperti ini." Lihatlah para hadirin, betapa pandainya siluman rubah ini berakting. Dia yang mencuri, dia pula yang berteriak maling, berniat mengubahku menjadi penyihir jahat yang menganiaya yang lemah, dan sedikit-sedikit menggunakan kehamilan sebagai ancaman. Tapi aku tidak membiarkannya menyelesaikan dramanya. Aku mengangkat dagu, tatapanku setajam pisau, menatap lurus ke wajahnya dan berkata dengan lantang di depan semua orang, "Tutup mulutmu. Di sini adalah tempat orang-orang terhormat berbicara, tempat para tetua duduk, jenis lalat yang bersembunyi di bawah tempat tidur sepertimu, belum punya giliran untuk bicara. Kamu menggunakan janin itu untuk menakut-nakuti siapa? Kamu bisa menakut-nakuti keluarga buta ini, tapi kamu tidak bisa menakut-nakutiku. Saat Prabu bangkrut, kamu kabur ke luar negeri, menghina keluarga ini sebagai tumpukan sampah. Sekarang melihat keluarga ini dibangun dengan keringat dan air mataku, kamu kembali merengek mual-mual dan iri hati. Kamu pikir dengan berperan sebagai korban, kamu bisa menipu seluruh dunia? Seluruh ruangan menjadi riuh setelah mendengar ucapanku.
Beberapa paman dan bibi dari pihak keluarga mulai berbisik-bisik. Paman kepala keluarga yang tadi memuji Mas Prabu kini mengerutkan kening, mengetuk-ngetukkan sumpitnya ke mangkuk. Prabu, Ratna, ada apa ini? Istrimu bicara seperti itu, apa maksudnya? Dulu saat keluargamu bangkrut, aku dengar si Anjani ini menjual semua maharnya untuk menolongmu. Kenapa sekarang di pesta besar kamu malah menyembunyikan istri dan anakmu di rumah? Dan si Clara ini sebenarnya siapa dia sampai bisa hamil dan membuat keributan seperti ini? Wajah Mas Prabu kini berubah dari merah menjadi pucat pasi. Dia tergagap, tangannya panik hendak membungkam mulutku. Paman, paman, tenang dulu. Ini hanya salah paham kecil di keluarga kami. Anjani ini karena terlalu banyak bekerja, jadi kondisi mentalnya sedikit tidak stabil, dia bicara sembarangan. Para hadirin, silakan lanjutkan pestanya, biar saya bawa mereka keluar untuk menyelesaikannya. Dia baru saja berkata sambil maju hendak menarik tanganku keluar, tapi aku menepis tangannya dengan keras. Aku menarik Kirana untuk berdiri sejajar denganku. Aku menatap lurus ke arah paman kepala keluarga, nada bicaraku berubah menjadi hormat, perlahan namun sangat tegas. Mohon maaf, paman kepala keluarga, para bapak, ibu, dan tamu-tamu terhormat, saya, Anjani, datang dengan cara seperti ini, mendobrak pintu dan masuk tanpa permisi. Saya tahu ini tidak sopan di hadapan para tetua. Saya mohon maaf, tapi saya sudah terpojok. Para hadirin, saya datang ke sini bukan untuk cemburu buta atau merebut kembali seorang pria yang sudah tidak punya perasaan. Saya datang untuk membawa sebuah hadiah untuk ibu mertua dan suami saya, sebagai ucapan terima kasih atas anugerah besar yang baru saja keluarga Prabu berikan pada darah daging saya beberapa jam yang lalu. Selesai berkata, aku menepuk pelan bahu Kirana. Meskipun gemetar karena suasana yang tegang, anak itu menuruti pesan ibunya. Dia dengan patuh memeluk kotak kristal berpita merah itu dengan kedua tangannya, perlahan melangkah maju, berhadapan langsung dengan meja penuh hidangan mewah Ibu Ratna dan Mas Prabu. Para hadirin, seluruh ruang pesta hening seketika. Puluhan pasang mata tertuju pada kami berdua. Putriku Kirana, meskipun tubuhnya gemetar, tangannya tetap memeluk erat kotak kristal berpita merah. Aku melangkah maju, merangkul bahu putriku, lalu dengan lembut mengambil kotak itu dari tangannya. Aku menyapukan pandangan ke meja bundar yang penuh dengan hidangan mewah. Semuanya makanan mahal. Ada sup sarang burung walet, abalon, lobster panggang garam, dan anggur mahal yang melimpah. Satu hidangan di meja itu harganya setara dengan gaji beberapa bulan para pekerja di butikku. Aku tersenyum. Senyum yang membuat air mata terasa mengalir kembali ke dalam hati. Aku meletakkan kotak kristal transparan itu dengan mantap tepat di tengah meja, bersebelahan dengan mangkuk sup sarang burung walet Ibu Ratna, yang masih mengepulkan asap. Paman kepala keluarga menyipitkan mata melihat kotak itu lalu bertanya ragu, Anjani, apa yang kamu bawa itu? Hadiah apa yang dibungkus dalam kotak kristal tapi isinya terlihat seperti gumpalan hitam begitu? Ibu Ratna pun menjulurkan lehernya untuk melihat. Begitu melihat jelas benda di dalam kotak itu, wajahnya berubah drastis, memerah padam. Dia menggebrak sumpitnya ke meja, menunjuk lurus ke wajahku dan berteriak, anak kurang ajar. Benda sampah berjamur apa yang kau bawa ke meja pesta keluarga Prabu ini? Kamu mau mengutuk keluarga ini? Mengutuk janin di perut Clara? Hah, perempuan licik. Kamu mau merusak pesta penyambutan cucu laki-lakiku? Ya, Mas Prabu juga ikut maju, hendak menyapu kotak kristal itu hingga pecah berkeping-keping sambil berteriak, pergi kamu, panggil satpam, seret ibu dan anak gila ini keluar. Membawa sampah ke meja pesta. Kamu sudah tidak mau hidup tenang, ya? Aku dengan cepat menahan kotak itu. Mataku melotot tajam ke arah Mas Prabu, membuatnya terhenti. Aku berkata dengan suara lantang, setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. Sampah? Maaf, Ibu Ratna, Mas Prabu. Coba Ibu dan Mas lihat baik-baik. Ini bukan sampah, ini adalah hidangan pembuka.
Anugerah mulia yang sore tadi ibu dan selingkuhan putra ibu berikan kepada darah dagingku. Ibu bilang ini sampah? Lalu kenapa tadi sore ibu diam saja saat Tante Clara itu membuang piring nasi Kirana ke tempat sampah dan memaksanya memungut benda berjamur ini untuk mengganjal perutnya yang lapar? Mendengar ucapanku, seluruh meja menjadi gempar. Para mitra bisnis saling berpandangan dan berbisik. Paman kepala keluarga menggebrak meja dengan keras. Wajahnya marah, menunjuk wajah Prabu. Prabu, apa-apaan ini? Istrimu bilang apa tadi, memaksa anak kelaparan dan makan makanan basi? Kamu ini seorang ayah, tapi membiarkan perbuatan terkutuk itu terjadi di rumahmu? Hah? Clara melihat situasi tidak menguntungkan, buru-buru mencengkeram lengan Prabu. Air matanya bercucuran deras. Dia mulai memainkan drama andalannya. Terisak-isak dia meraung, "Paman, saya difitnah. Paman, jangan percaya ucapan Mbak Anjani. Saya sedang hamil, saya hanya ingin berbuat baik, mana mungkin saya melakukan itu pada Kirana." Tadi sore dia ceroboh jatuh sendiri lalu merajuk tidak mau makan. Bukan saya yang memaksanya makan sampah. Mbak Anjani cemburu karena saya mengandung anak laki-laki, jadi dia menyuruh anaknya berbohong untuk mencemarkan nama baik saya dan Ibu Ratna. Mas Prabu mendengar selingkuhannya menangis, hatinya luluh. Dia segera mengelus punggung perempuan itu, lalu menatapku tajam. "Anjani, jangan keterlaluan. Kamu mengajari Kirana berakting untuk menghancurkan keluarga ini, ya? Anak kecil tahu apa, kenapa kamu jadikan dia tameng? Kalau masih punya akal sehat, cepat pulang. Jangan sampai aku bertindak kasar di sini." Para hadirin, aku tidak mau berdebat dengan mereka. Aku menoleh ke arah putriku, Kirana. Aku tahu dia takut, tapi aku harus membiarkannya berdiri dan membela harga dirinya sendiri. Aku mengelus rambutnya dan berkata dengan suara lembut namun tegas. "Kirana, lihat para paman, bibi, dan tetua keluarga Prabu yang duduk di sini. Kamu tidak perlu takut pada siapapun. Hari ini keluarga Prabu sedang bicara tentang martabat dan kehormatan. Coba katakan pada para tetua, sore tadi, bekas tamparan di pipimu itu dari mana asalnya? Dan bakpao basi ini dari mana datangnya?" Kirana menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya, cahaya lampu gantung yang terang menyorot jelas bekas 5 jari yang membiru dan lecet di pipi kiri anak berusia 14 tahun itu. Dia tidak menangis lagi. Anak kecil ketika sudah dipojokkan bisa menjadi sekuat orang dewasa, dia berkata dengan lantang, suaranya jernih namun penuh dengan kepedihan yang mendalam. "Mohon maaf, paman kepala keluarga, para bapak dan ibu. Tadi sore, Tante Clara datang ke rumah. Saya tidak sengaja tersandung dan menggores gaunnya, dia langsung menampar saya, memaki saya anak haram tidak terdidik. Dia membuang piring berisi ayam yang ibu siapkan untuk saya ke tempat sampah. Ayah saya berdiri di situ, tapi malah menyuruh saya minta maaf pada Tante Clara karena membuatnya kesal. Nenek memaki saya anak perempuan tidak berguna, menyuruh saya di rumah kelaparan biar jera, agar beliau bisa pergi makan di restoran merayakan kelahiran adik laki-laki saya. Saya lapar sekali, pembantu tidak ada di rumah, jadi saya terpaksa mengais sampah mencari bakpao sisa kemarin yang dibuang untuk dimakan. Ibu saya tidak pernah menyuruh saya berbohong sedikit pun. Setiap kata yang keluar dari mulut Kirana seperti palu godam yang menghantam meja pesta yang mewah itu, ucapan anak kecil sejernih air, tanpa polesan, tanpa kebohongan. Luka di wajahnya adalah bukti nyata. Paman kepala keluarga setelah mendengar itu, wajahnya memerah padam, tubuhnya bergetar hebat. Dia mengambil cawan araknya dan membantingnya ke meja, lalu menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratna dan Prabu sambil memaki habis-habisan. "Ratna, tapi kalian membiarkan seorang perempuan yang bahkan belum sah menjadi bagian dari keluarga ini memukuli dan membuat kelaparan darah daging kalian sendiri. Cucu perempuanku, aku sendiri tidak pernah menyentuhnya seujung kuku pun. Tapi kalian biarkan selingkuhanmu menamparnya hingga bengkak dan memaksanya makan makanan basi dari tempat sampah. Ayah macam apa kamu ini, Prabu? Kamu ini jenis manusia yang makan bubur tapi menendang mangkuknya. Tipe pria yang memuja selir dan menindas istri,
Keluarga Prabu tidak punya keturunan durhaka sepertimu. Ibu Ratna saat itu wajahnya pucat pasi. Dia tergagap, tangan dan kakinya gemetar, mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Paman, tenang dulu, Paman. Jangan dengarkan omongan anak kecil. Mungkin si Clara itu karena emosi sesaat, tidak sengaja melakukannya. Kami tidak sekejam itu. Tolong Paman, jaga muka saya. Banyak tamu di sini. Aku tidak membiarkannya berkelit. Aku maju selangkah. Menumpukan kedua tanganku di meja kaca, mencondongkan tubuh ke arah ibu mertua dan suami pengkhianatku. Suaraku menurun, setajam pisau, menatap lurus ke wajah mereka. Sesaat, tidak sengaja, Ibu Ratna, Mas Prabu, kalian pikir karena tidak ada siapa-siapa di rumah, kalian bisa berbuat sesuka hati, begitu? Rumah itu sudah kupasangi kamera tersembunyi di ruang tamu, setiap tamparan, setiap hinaan dari si Clara, setiap pembelaan dari ibu, dan setiap kebisuan pengecut dari Mas, mata dewa itu merekamnya tanpa terlewat satu detik pun. Apa perlu saya putar rekamannya di layar televisi besar restoran ini, agar puluhan tamu terhormat di sini bisa ikut menyaksikan martabat dan kehormatan keluarga kalian? Mas Prabu mendengar kata kamera, kakinya goyah. Dia mundur selangkah, menabrak kursi hingga jatuh terduduk. Wajahnya seputih mayat. Sementara Clara terdiam 1000 bahasa, tidak berani lagi mengeluarkan air mata buayanya. Dia menunduk, tangannya gemetar memeluk perut buncitnya. Aku menunjuk ke arah meja penuh hidangan di depan mereka. Tertawa lebar. Namun tatapanku sedingin es. Kalian duduk di meja mewah, minum anggur, makan abalon, merasa paling benar, menikmati kemewahan yang dibangun dari uang, keringat, dan air mataku. Tapi kalian tega memaksa darah dagingku mengunyah makanan basi di sudut dapur. Hidangan pembuka ini kubawa untuk kalian cicipi. Rasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Coba lihat, apa kalian masih bisa menelan suapan abalon itu? Para mitra bisnis Prabu yang dari tadi menyaksikan mulai merasa tidak nyaman. Mereka melihat bagaimana Direktur Prabu memperlakukan istri dan anaknya dengan kejam, dan betapa pengecutnya dia membiarkan selingkuhannya berkuasa. Mereka menggelengkan kepala dengan jijik. Salah seorang dari mereka bahkan mendorong gelas anggurnya menjauh, menunjukkan rasa muaknya. Ibu Ratna, melihat situasi semakin buruk, para kerabat mulai berpaling dan mitra bisnis menunjukkan rasa jijik, buru-buru mengubah taktik. Dia menangis memelas. Kedua tangannya saling meremas, mencoba memainkan drama korban di depan paman kepala keluarga. Paman, 1000 salah, 1.000.000 salah, semua karena saya yang sudah pikun. Anjani marah, saya terima, tapi tolong kasihanilah janin di perut Clara. Dia tidak sengaja memukul Kirana, mungkin karena bawaan orang hamil yang emosinya tidak stabil. Bagaimanapun juga, Clara ini perempuan baik-baik, berpendidikan dari luar negeri. Dia tulus mencintai Prabu, rela meninggalkan kariernya di luar negeri untuk pulang dan memberikan penerus bagi keluarga Prabu. Paman boleh memarahi Prabu, tapi jangan usir Clara. Kasihan cucu laki-laki Paman. Lihatlah para hadirin. Sampai titik ini pun dia masih buta, masih berpegang pada status terhormat dan cucu laki-laki. Mendengarnya membuatku muak. Aku berbalik, mataku menatap tajam ke wajah penuh bedak yang sedang berpura-pura terisak itu. Aku berkata, setiap kata seperti paku yang menancap di dinding. Terhormat, tulus. Bu Ratna, ibu mau menipu seluruh keluarga Prabu, menipu mitra bisnis Mas Prabu, atau ibu sedang menipu diri sendiri? Kalau hari ini ibu sudah berani membawa-bawa status lulusan luar negeri sebagai kebanggaan, maka biarkan aku sekalian merobek topeng busuknya agar semua bisa melihat ketulusan calon menantu idaman ibu ini. Aku maju selangkah, berdiri tepat di hadapan Clara. Dia ketakutan dan mundur, mencengkeram erat baju Mas Prabu. Aku tersenyum sinis. Clara, 10 tahun yang lalu, saat perusahaan Mas Prabu bangkrut, utang menumpuk, dan preman datang ke rumah melempar terasi busuk untuk menagih utang, kamu yang saat itu menjadi mitra bisnisnya, apa yang kamu lakukan? Kamu diam-diam menarik sisa modal yang ada, membawa kopermu, dan pergi.
Kamu berdiri di halaman rumah keluarga Prabu yang retak itu, menunjuk wajah pria yang sekarang sedang kau peluk ini. Kamu bilang apa? Ingat tidak? Kamu bilang, aku tidak bodoh mau mengubur masa mudaku untuk ikut menanggung utang dari tumpukan sampahmu ini. Burung di hutan saat bencana datang terbang sendiri-sendiri. Mas Prabu berlutut memeluk kakimu, kamu menendangnya tanpa ampun. Ketulusanmu itu semurah itu. Sampai-sampai preman belum sempat datang, kamu sudah kabur duluan. Seluruh ruangan kembali riuh. Beberapa bibi dari pihak keluarga menutup mulut mereka dengan kaget. Paman kepala keluarga mengelus janggutnya, mengangguk seolah sudah memahami semuanya. Clara tergagap, wajahnya pucat pasi. Dia mencoba membela diri, air matanya kembali mengalir deras. Mbak jangan memfitnah, waktu itu saya diterima beasiswa ke luar negeri. Mas Prabu yang menyuruh saya pergi demi masa depan, takut saya ikut sengsara. Bukan saya mata duitan Mbak, karena punya uang jadi bisa menginjak-injak harga diri saya, ya. Mas Prabu pun ikut membela selingkuhannya, mencoba menyelamatkan sisa harga dirinya. Sudah cukup, Anjani? Masa lalu 10 tahun yang lalu untuk apa diungkit lagi? Waktu itu aku tidak punya apa-apa. Membiarkannya pergi itu keputusan yang benar. Dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Bukan perempuan jalanan yang bisa kamu hina seenaknya. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa pahit yang menggema di ruang pesta mewah itu, penuh ironi. Mas Prabu. Oh, Mas Prabu. Mulia sekali hatimu, kasihan sekali kau pada mantan kekasihmu. Sepertinya Mas sudah lupa malam saat Mas memeluk buku tabunganku sambil menangis di lantai dingin dan bersumpah setia. Lupa siapa yang melepas cincin kawinnya untuk dijual. Lupa siapa yang menjual habis warisan dari orang tuanya di kampung. Lupa siapa yang menjahit sampai 10 jarinya berdarah. Matanya bengkak karena begadang demi membayar utangmu agar tanganmu tidak dipotong preman. Itu aku, Anjani, perempuan kampung-kampungan yang tidak terdidik di mata kalian berdua. Aku berhenti sejenak, menunjuk lurus ke wajah Clara. Suaraku tegas menghantamnya. Dan kamu bilang kamu pergi ke luar negeri untuk membangun karier, lalu selama 10 tahun saat Prabu pontang-panting mencari proyek, saat kami makan nasi dengan garam dan sayur basi, kamu di mana? Kamu menghilang tanpa kabar. Tapi sekarang, saat Prabu punya mobil, rumah mewah, perusahaan dengan modal miliaran berkat keringat dari butikku, kamu yang di luar negeri bisnisnya gagal, cerai dari suami bule, mencium bau uang, lalu kembali. Kamu membawa beberapa botol anggur murahan, beberapa kotak sarang burung walet tidak jelas untuk menjilat ibu mertua tua pikun yang haus cucu laki-laki. Kamu datang dan duduk manis di atas kerajaan yang kubangun dengan masa muda dan air mataku. Dan sekarang, kamu berani berdiri di sini bicara soal harga diri? Perempuan sepertimu, yang melihat meja penuh hidangan langsung menyerbu tapi melihat rumah terbakar, malah diam-diam mencuri harta lalu kabur, dalam kamus leluhur kita hanya ada 4 kata untukmu, Clara. Mata duitan tak tahu diri. Setiap kata yang kuucapkan begitu jelas dan tajam, aku menghantam titik lemah harga diri seluruh keluarga Prabu, menguliti habis-habisan kepalsuan selingkuhan yang selama ini dipuja-puja Ibu Ratna, paman kepala keluarga. Mendengar itu, wajahnya memerah karena marah. Keluarga Prabu, baik dari pihak ayah maupun ibu, selama ini dikenal sebagai keluarga yang jujur dan menjaga nama baik, sekarang harus berbesan dengan seorang oportunis. Beliau berdiri dengan bantuan tongkatnya, tangannya gemetar menunjuk wajah Ibu Ratna. Ratna, kamu ini sudah tua tapi semakin pikun, kamu mau membawa perempuan penjilat seperti ini menjadi menantu keluarga Prabu? Kamu menghina menantu yang setia menemanimu dari nol demi memuja perempuan yang hanya datang saat senang dan kabur saat susah ini? Keluarga Prabu tidak punya martabat murahan seperti ini, aku malu harus duduk satu meja dengan kalian berdua. Para mitra bisnis pun mulai beranjak dari kursi mereka. Seorang direktur berjas abu-abu, yang merupakan investor terbesar Prabu, menggelengkan kepala dan berkata, Direktur Prabu, urusan keluarga Anda kami tidak berhak ikut campur, tapi dalam bisnis,
Orang melihat karakter pemimpinnya. Istri yang setia menemanimu dari nol saat susah saja kau perlakukan dengan kejam, menelantarkan darah dagingmu sendiri demi memuja orang yang kabur saat kau susah. Lalu bagaimana dengan kami para mitra bisnis? Kalau nanti perusahaan ada masalah, mungkin kami juga akan kau buang seperti caramu membuang putrimu ke tempat sampah. Pesta ini sepertinya kami tidak bisa menikmatinya lagi. Permisi. Selesai berkata, para mitra bisnis itu saling memberi isyarat, mengambil jas dan tas mereka, lalu berjalan keluar dari ruang VIP. Prabu melihat mereka pergi, panik dan berlari mengejar. Bapak-bapak, para direktur, tolong dengarkan penjelasan saya. Urusan proyek masih bisa dibicarakan, kontrak sudah siap ditandatangani, tapi mereka dengan dingin menepis tangannya, berjalan lurus keluar tanpa menoleh sedikit pun. Meja perjamuan kekuasaan itu hancur berkeping-keping di depan mata. Ibu Ratna memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya pucat karena malu di hadapan kepala keluarga dan para tamu, sementara Clara hanya berdiri mematung, wajahnya kelabu seperti abu, tidak berani berkata apa-apa lagi karena topeng kehormatan dan moralitasnya telah kurobek habis dan kulempar ke lantai. Bayangan para direktur itu baru saja menghilang di balik pintu kayu. Ruang VIP yang luas itu mendadak sunyi senyap. Prabu berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya linglung. Kedua tangannya terkulai lemas. Proyek miliaran rupiah yang sedang dia perjuangkan, hanya karena sebuah drama moralitas palsu yang terbongkar, dalam sekejap mata hancur lebur. Tiba-tiba dia berbalik. Kedua matanya merah menyala seperti binatang buas. Dia menerjang ke arahku, mengertakkan gigi dan menunjuk wajahku sambil menggeram, "Anjani, puas kamu sekarang? Hah? Kamu membuat semua mitra bisnis pergi. Proyek diambang kehancuran. Harga diriku kau injak-injak di depan seluruh keluarga. Kamu mau membunuhku, menghancurkan keluarga ini baru kamu puas, kan?" Aku berdiri tegak, satu tangan masih memeluk bahu Kirana, satu tangan lagi menepis jarinya yang menunjuk-nunjuk. Aku tertawa, tawa dingin yang menggema di seluruh ruangan. "Mas Prabu, jangan memutarbalikkan fakta. Aku tidak membunuhmu. Kamu sendiri yang membunuh masa depanmu. Mereka meremehkanmu bukan karena aku datang membuat keributan. Mereka meremehkanmu karena kamu yang menyandang gelar direktur dan mengaku terpelajar, begitu hina membiarkan selingkuhanmu memukuli darah dagingmu sendiri. Kamu menyesali proyek itu, jangan menangisi kontrak-kontrak itu. Yang perlu kamu tangisi adalah harga dirimu sebagai seorang laki-laki." Ibu Ratna melihat putranya dimarahi, hatinya sakit. Meskipun dia sedang terengah-engah karena malu, sifat keras kepalanya yang selalu membela putranya muncul kembali. Dia menggebrak meja, menangis terseduh-seduh. "Diam kamu, Anjani. Sekalipun Prabu bangkrut kehilangan semua proyek, dia masih punya anak laki-laki sebagai penerus. Kamu tidak bisa melahirkannya, biarkan orang lain yang melahirkannya." Clara sedang mengandung darah daging keluarga Prabu. Begitu anak laki-laki itu lahir, aku akan jual rumah 3 lantai ini untuk membesarkan cucuku. Aku akan mulai dari awal lagi. Tidak butuh perempuan licik sepertimu berdiri di sini mengajari kami. Lihatlah para hadirin. Sampai titik ini pun dia masih buta. Masih berpegang pada cucu laki-laki sebagai pelampung terakhirnya. Aku menatap ibu mertuaku yang sudah tua. Rambutnya sudah beruban tapi hatinya masih gelap gulita. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada kebodohannya. Aku menghela napas, membuka tas tanganku. Aku mengeluarkan map tebal yang sudah kusiapkan. Aku mengambil selembar kertas A4 dengan stempel merah dari klinik kandungan dan meletakkannya dengan hormat di depan paman kepala keluarga. Lalu aku melempar salinannya ke atas meja di depan Mas Prabu. "Ibu Ratna, Mas Prabu, kalian begitu menyayangi janin ini, kan? Kalian selalu menepuk dada, merasa diri paling pintar, paling ahli dalam berbisnis. Coba sekarang kalian hitung pakai matematika sederhana saja. Hitung lagi sejak hari si Clara ini pulang ke Indonesia. Diam-diam berhubungan dengan Mas Prabu. Lalu Ibu Ratna membawa pulang gelang giok dan memamerkannya. Sampai hari ini, tepat 3 bulan, kan? Benar, Mas Prabu?
Mas Prabu melirik kertas di meja lalu menatapku, bingung, suaranya mulai bergetar. 3 bulan. Memangnya kenapa? Kamu mau main-main apa lagi? Aku menggebrak meja, menekankan setiap kata. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Ibu Ratna juga. Buka matamu dan baca baik-baik kesimpulan dari dokter spesialis kandungan di kertas itu. Usia kehamilan. 16 minggu. 4 bulan. 4 bulan. Para hadirin, paman kepala keluarga menyipitkan mata, mengambil kertas itu, dan membacanya dengan lantang. Hasil USG tanggal. Pasien. Clara. Usia kehamilan, 16 minggu 3 hari, janin berkembang normal. Selesai membaca, paman melempar kertas itu ke meja, menunjuk wajah Prabu. Prabu, kamu baru berhubungan dengannya 3 bulan, tapi perutnya sudah hamil 4 bulan. Kamu ini disuruh mengakui anak siapa, sampai kamu bawa dia pulang dan memujanya? Hah? Ucapan paman kepala keluarga seperti bom yang meledak di tengah pesta. Prabu merebut kertas itu, matanya melotot, terpaku pada tulisan 16 minggu. Tangannya yang memegang kertas itu gemetar hebat, meremas ujungnya hingga lecek. Dia berbalik, matanya yang merah menatap tajam ke arah Clara. Clara saat itu wajahnya pucat pasi. Dia mundur, tersandung kaki kursi, dan jatuh terduduk di karpet. Tangannya memeluk erat perut buncitnya, tergagap menangis meraung-raung. Mas Prabu, jangan percaya dia. Anjani itu menyuap dokter untuk menjebakku. Atau mungkin mesin USG-nya salah ukur. Dokter bilang anak kita berkembang baik, nutrisinya bagus, makanya janinnya sebesar anak usia 4 bulan. Aku bersumpah, Mas, sejak aku pulang, aku hanya bersamamu. Mas harus percaya padaku. Dengarlah alasan putus asa dari orang yang sudah terpojok. Janin 3 bulan mau dibilang gizinya bagus jadi 4 bulan? Aku tidak memberinya kesempatan untuk berkelit. Aku maju, membungkuk dan menatap lurus ke wajahnya. Suaraku penuh ejekan. Janinnya besar setara 4 bulan? Kamu mau menipu anak kecil atau menipu pria bodoh? Hah? USG itu mengukur panjang janin, tulang paha, detak jantung. Dokter menulis kesimpulan usia kehamilan 16 minggu. Tidak ada dokter yang menulis janin setara 16 minggu. Nona, kamu pergi ke luar negeri berhubungan dengan entah siapa, hamil lalu ditinggalkan. Kehabisan uang, akhirnya kamu pulang membawa perut buncitmu dan mengincar tambang emas, yaitu suamiku, berniat menjadikan suamiku boneka untuk mengakui anak harammu. Rencanamu hebat sekali. Tapi kamu lupa, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Dan ilmu kedokteran tidak bisa berbohong. Mas Prabu mendengar aku menguliti kebenaran hingga ke akarnya. Harga dirinya sebagai pria yang selama ini bangga akan punya anak laki-laki dari mantan kekasihnya hancur berkeping-keping. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang badut, seekor keledai yang diperalat untuk bekerja di atas kerajaan yang dibangun oleh istrinya sendiri. Dia meraung seperti binatang buas yang terluka, menerjang dan mencengkeram kerah baju Clara, mengangkatnya dari lantai. Matanya merah menyala, dia menggeram, katakan yang sebenarnya, janin di perutmu itu, anak siapa? Kamu berani menipuku? Kamu berani menyuruh keluarga Prabu membesarkan anak haram? Clara yang lehernya tercekik hanya bisa menangis tersedu-sedu, meronta-ronta memohon, Mas Prabu, lepaskan aku. Maafkan aku salah, tapi Mas sudah janji akan mengurus kami. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi. Petir di siang bolong ini terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang wanita tua kolot sepertinya. Impian tentang cucu laki-laki, tentang nama baik keluarga yang selama ini dia puja-puja, ternyata hanyalah sebuah beban, sebuah aib yang memalukan. Dia memukul-mukul dadanya, menangis meraung-raung, air matanya melunturkan riasannya. Ya Tuhan, leluhur keluarga Prabu. Dosa apa yang telah kulakukan sampai engkau menghukumku seperti ini? Aku mengusir darah dagingku sendiri. Membiarkannya kelaparan demi memuja seekor ular. Memalukan sekali, wajah tua ini mau kusembunyikan di mana? Tangisan Ibu Ratna, geraman Prabu, dan permohonan Clara bercampur menjadi satu.
menciptakan suara hiruk-pikuk yang murah di tengah ruang pesta VIP yang mewah. Di samping meja hidangan yang kini terasa anyir dan memuak, aku memeluk Kirana, dengan dingin menyaksikan adegan keluarga yang saling mencabik-cabik itu. Karma tidak pernah salah alamat. Siapa menanam, dia yang menuai. Mereka menolak ketulusan, menginjak-injak darah daging sendiri, maka harga yang harus dibayar adalah pengkhianatan dan rasa malu yang tak terkira di hadapan dunia. Tapi itu semua belum cukup untuk membayar bekas tamparan di pipi Kirana, belum cukup untuk menebus bakpao basi di sudut dapur. Pukulan terakhirku akan kutebas habis akar kekuatan yang selama ini membuat Prabu sombong. Aku akan menarik kayu terakhir dari tungku apinya. Melihat Prabu dengan mata merah seperti binatang buas, kedua tangannya mencengkeram kerah baju Clara sambil terus memakinya, sementara Ibu Ratna duduk terkulai di lantai menjambak rambutnya dan meraung-raung, hatiku terasa tenang seperti air di sumur yang dalam. Pesta mewah itu kini berantakan, gelas anggur tumpah merah seperti darah. Kotak kristal berisi bakpao basi itu masih berdiri tegak di sana seperti sebuah tamparan keras bagi kata martabat keluarga yang baru saja mereka agung-agungkan. Pepatah orang tua memang benar, perbuatan jahat akan mendapat balasan setimpal, dan balasan yang paling nyata adalah pengkhianatan dari orang yang paling kita puja. Namun bagi saya, rasa malu itu belum cukup untuk membayar tamparan di pipi putriku. Laki-laki brengsek, mereka mungkin sakit hati karena diselingkuhi, tetapi yang benar-benar membuat mereka mati kutu, yang membuat mereka jatuh dan tidak bisa bangkit lagi adalah uang dan kekuasaan. Aku melepaskan pelukanku dari Kirana, menepuk bahunya agar dia tenang, lalu aku melangkah maju. Aku mengetuk-netukkan jariku di meja kaca, berkata dengan suara jernih dan dingin, mengalahkan suara tangisan ibu mertua dan selingkuhan suamiku. Sudahi drama murahan ini, Ibu Ratna dan Mas Prabu, selesaikan masalah kalian sendiri. Aku tidak punya waktu untuk menonton kalian saling menyalahkan. Urusan anak haram itu adalah karma kalian. Sekarang baru kita masuk ke urusan utama kedatangan kami hari ini. Mendengar itu, Mas Prabu melepaskan cengkeramannya, mendorong Clara hingga jatuh terjerembab. Dia berbalik menatapku, dadanya masih naik turun, suaranya serak penuh dendam. Kamu mau apa lagi? Kamu sudah membuka kedoknya, mempermalukanku di depan seluruh keluarga. Mitra bisnis sudah pergi semua, kamu belum puas. Kamu mau mendorongku ke jurang kematian baru kamu senang, kan? Aku tersenyum. Mengeluarkan ponsel dari tas, aku menekan nomor Dewi yang menunggu di luar dan menyalakan loudspeaker agar suaranya menggema di seluruh ruangan. Dering pertama, telepon diangkat. Aku memberi perintah dengan jelas. Dewi, bawa suratnya masuk. Pintu terbuka. Dewi masuk, tangannya membawa map dengan stempel merah butikku. Matanya menatap sinis ke arah pria pengkhianat itu, lalu berjalan lurus ke arahku dan menyerahkan dokumennya. Aku mengambilnya dan melemparkannya ke atas meja tepat di dekat Prabu. Mendorongmu ke jurang kematian? Tidak, Mas Prabu, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan putriku. Sesuatu yang selama ini dengan buta kulempar keluar jendela. Baca itu baik-baik. Ini adalah pemberitahuan resmi yang berlaku seketika. Butik garmen kain Ratu menarik seluruh saham dan modal investasi serta membatalkan seketika kontrak kerja sama penyuntikan dana untuk proyek Nusa Cendana Residence milikmu. Mas Prabu mendengar kata menarik seluruh modal, matanya terbelalak seolah bola matanya mau keluar. Dia merebut surat itu, menatap lekat stempel merah dan tanda tanganku. Kakinya goyah, dia mundur dan menabrak kursi. Anjani, kamu sudah gila. Proyek ini sedang dalam tahap akhir. Aku sudah menggadaikan sertifikat rumah, bahkan perusahaan ke bank untuk membeli material. Tinggal menunggu dana dari butikmu minggu ini untuk membayar utang dan melanjutkan pembangunan. Kalau kamu menarik modal sekarang, bank akan menyita semuanya. Perusahaan bangkrut, rumah disegel, kamu juga akan kehilangan semua investasimu di awal. Apa untungnya buatmu melakukan ini, ha? Aku melipat tangan di dada, menatap lurus ke wajah pria tak tahu terima kasih itu, menekankan setiap kata setajam pisau. Apa untungnya bagiku? Aku puas.
Uang itu hasil jerih payahku, kau pikir aku tidak merasa kehilangan? Tentu saja aku kehilangan. Tapi lebih baik aku kehilangan uang itu, kuanggap saja untuk amal, daripada aku biarkan kamu menggunakan uangku untuk membiayai selingkuhanmu, membelikannya pakaian sutra dan barang mewah, lalu membiarkannya pulang ke rumah untuk memukuli darah dagingku. Dulu aku menanamkan modal karena aku kasihan pada Kirana. Aku pikir dengan menjaga bisnismu, aku menjaga masa depan ayahnya, agar dia tidak diremehkan orang. Tapi apa yang kau lakukan? Aku melangkah maju, menunjuk kotak kristal berisi bakpao basi itu. Kamu bilang kamu ayahnya, tidak akan pernah membiarkannya kelaparan. Tapi hari ini, kamu membiarkan selingkuhanmu membuang makanannya, memaksanya mengunyah makanan busuk ini, agar kamu bisa bebas pergi ke restoran memeluk wanita lain, seorang pria yang tega menginjak-injak darah dagingnya sendiri, yang membiarkan kejahatan merajalela di rumahnya sendiri, tidak punya hak sedikitpun untuk menerima bantuan dariku. Aku menarik modalku, sekalipun aku kehilangan setengah hartaku, aku masih punya butik. Aku jatuh, aku bisa bangkit sendiri. Sedangkan kamu, kehilangan sumber dana ini, kamu hanya bisa tinggal di jalanan. Ibu Ratna, mendengar bank akan menyita rumah, panik luar biasa. Topeng ibu mertua yang berkuasa luntur seketika. Dia merangkak dari lantai, memegang ujung celanaku, menangis memohon. Suaranya yang tadi melengking kini berubah menjadi isak tangis yang menyedihkan. Anjani, ibu mohon padamu. 1000 kali ibu mohon. Ibu salah, nak. Ibu sudah tua dan pikun. Ibu termakan hasutan perempuan itu, makanya ibu menelantarkan kalian. Kamu boleh memukul ibu, memaki ibu, tapi jangan tarik modalmu. Kalau kamu tarik modal, rumah 3 lantai ini akan disita bank. Ibu sudah setua ini mau tinggal di mana, nak? Prabu memang salah, tapi bagaimanapun juga dia ayah dari Kirana. Lihatlah betapa cepatnya hati manusia berubah, tadi masih memaki-maki, mengusir kami. Sekarang saat menyangkut urusan perut dan tempat tinggal, dia menangis memelas, menggunakan ikatan darah sebagai tameng. Aku mundur selangkah, melepaskan cengkeraman tangannya dari celanaku. Mataku tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, Bu Ratna. Saat ibu mengucapkan kata-kata kejam menyebut, Kirana anak tidak berguna yang hanya menghabiskan nasi, kenapa ibu tidak ingat dia cucu kandung ibu? Ibu menyingkirkan cucu kandung demi menyambut anak haram itu. Kalau begitu, sekarang jual saja rumah ibu. Jual saja semua milik ibu untuk membayar utang putra emas ibu. Hubungan menantu dan mertua, hubungan suami istri, sejak saat Kirana dipukul dan ibu ikut membelanya, semuanya sudah mati dan terkubur. Jangan bawa-bawa status ayah Kirana lagi. Terdengar sangat memuakkan. Aku menoleh ke arah Prabu yang saat itu sudah hancur total, terduduk lemas di kursi, kedua tangannya menjambak rambutnya. Aku mengucapkan kalimat terakhirku, besok, pengacaraku akan mengirimkan surat ke pengadilan untuk mempercepat proses perceraian. Urus sendiri tumpukan utangmu, jangan pernah berharap bisa menyentuh sepeser pun dari butik dan harta pribadiku. Rumah itu, silakan kalian tinggali sambil menunggu hari penyitaan. Malam ini, aku dan Kirana akan pindah, kalau kami tetap tinggal di rumah munafik itu, putriku bisa tertular sifat tidak tahu terima kasih kalian. Selesai berkata, aku menggenggam erat tangan Kirana, aku mengangguk pada Dewi, kami bertiga berbalik, melangkah dengan mantap, sepatu hak kami menghentak angkuh di atas karpet restoran menuju pintu keluar, di belakangku terdengar suara tangisan histeris Ibu Ratna, suara perabotan yang dihancurkan oleh Prabu, dan suara makian dari seorang pengkhianat yang melampiaskan amarahnya pada selingkuhan penipu. Pesta mewah itu resmi menjadi medan perang yang porak-poranda, penuh aib dan hancur tak terselamatkan. Badai di luar mungkin sudah reda, tetapi kerajaan dan harga diri keluarga Prabu telah disapu bersih oleh badai kebenaran, tak bersisa. Melangkah keluar dari lobi restoran Mahameru, udara pengap yang pekat dengan bau alkohol, daging, parfum murahan, serta bau kebohongan dan aib tertinggal jauh di balik pintu kaca. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa sejuk dari sisa badai.
Tapi anehnya, dadaku terasa begitu ringan, lega, dan bebas. Beban tak kasat mata yang selama hampir 2 tahun menekan pundakku kini telah terlempar jauh. Aku membukakan pintu mobil untuk Kirana. Dewi menepuk pundakku, wajahnya masih pucat karena belum pulih dari keributan tadi. Dia berkata, "Bu Anjani, saya salut sekali pada ibu. Tapi ini sudah malam, ibu dan Kirana mau kemana? Pulang ke rumah itu." Bisa-bisa si Prabu nekat. Aku menggelengkan kepala, tersenyum ringan. Aku sudah putus hubungan, tapi tidak putus akal. Pulang ke sana sekarang hanya akan membuat mata sakit melihat kekacauan mereka. Aku sudah sewa hotel untuk beberapa malam. Besok, aku minta tolong kamu hubungi agen properti. Aku mau langsung beli apartemen mewah di dekat sekolah Kirana. Uang hasil jerih payah sendiri. Untuk apa harus menunggu belas kasihan orang lain? Dewi mengangguk, pamit, lalu menyalakan motornya dan pergi. Aku duduk di kursi kemudi, menoleh ke arah Kirana. Dia tidak lagi menangis. Bekas tamparan di pipinya masih bengkak, tetapi matanya bersinar terang. Dia mengulurkan tangan mungilnya yang hangat, menyentuh pipiku, berbisik, "Ibu, mulai sekarang kita tidak akan pernah lagi masuk ke rumah gelap itu, ya, Bu? Kita tidak perlu takut dimarahi nenek. Tidak perlu melihat wajah ayah lagi, kan, Bu?" Aku menggenggam tangannya, menempelkannya ke pipiku. Air mataku menetes, tetapi ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Aku berkata pada putriku, "Iya, Kirana. Kita sudah membebaskan diri kita sendiri. Mulai sekarang, rumahmu akan selalu terang benderang menunggumu pulang. Makananmu akan selalu hangat. Tidak ada seorang pun di dunia ini, sekalipun dia darah dagingmu, yang boleh membuatmu kelaparan atau mengangkat tangan padamu lagi. Ibu janji." Anakku tersenyum, mengangguk, lalu bersandar di kursi dan tertidur pulas. Malam itu, di kamar hotel yang asing, kami berdua berpelukan dan tidur dengan nyenyak. Tidur paling damai selama belasan tahun terakhir. Para hadirin yang mendengarkan ceritaku sampai di sini pasti penasaran bagaimana akhir dari keluarga Prabu yang munafik itu. Nasihat orang tua memang tidak pernah salah. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Dan karma itu datang secepat kilat, meruntuhkan semua kemewahan palsu yang mereka bangun dengan kebohongan dan pengkhianatan. Sekitar sebulan setelah malam keributan di restoran itu, pengadilan memanggil kami untuk menyelesaikan proses perceraian. Hari itu, saat masuk ke ruang mediasi, aku nyaris tidak mengenali sosok Direktur Prabu yang dulu gagah perkasa. Dia mengenakan kemeja kusut, janggut dan kumisnya tidak terurus, kantung matanya menghitam seperti orang yang kehilangan jiwa. Kudengar setelah malam di restoran itu, dia mengamuk seperti binatang buas, menghancurkan seluruh ruang tamu. Clara sendiri mendapat 2 tamparan keras dari Prabu karena telah menipunya. Perempuan itu, yang hanya mengincar proyek miliaran, melihat semua mitra bisnis mundur dan modal dariku ditarik habis, sadar bahwa tambang emasnya telah runtuh. Tengah malam, dia diam-diam kabur membawa perut buncitnya dan menghilang tanpa jejak. Sampai sekarang, Prabu tidak tahu di mana keberadaannya. Kehilangan sumber dana proyek, semua mitra membatalkan kontrak. PT Bima Sakti Konstruksi resmi dinyatakan bangkrut hanya dalam beberapa minggu. Rumah 3 lantai yang megah, yang dulu dibanggakan Ibu Ratna sebagai simbol martabat keluarga, telah disita dan disegel oleh bank. Ibu dan anak itu diusir dari rumah, hanya dengan beberapa koper berisi pakaian usang. Ibu Ratna, ibu mertuaku yang kejam itu, yang memang sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, malam itu melihat kerajaannya runtuh, cucu idamannya ternyata anak orang lain, dan ditelepon habis-habisan oleh paman kepala keluarga. Beliau stroke berat. Pembuluh darah di otaknya pecah. Dia jatuh pingsan dan harus dirawat intensif untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi sekarang, setengah tubuhnya lumpuh, hanya bisa terbaring di ranjang besi di sebuah kamar kontrakan sempit beratap seng yang disewa Prabu, untuk makan dan buang air. Semua harus dibantu oleh putranya yang kini menganggur dan tenggelam dalam utang. Memikirkannya memang menyedihkan, tapi itu adalah harga yang harus dibayar atas kebutaan, keserakahan,
dan perbuatan membiarkan kejahatan menginjak-injak darah daging sendiri. Di pengadilan, semua bukti keuangan, kontribusi dari butikku, serta rekaman video tentang kekerasan mental dan penelantaran anak oleh keluarga suami, semuanya dipaparkan dengan jelas oleh pengacaraku. Prabu tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada alasan untuk memperebutkan hak asuh anak atau harta. Pengadilan memutuskan aku mendapatkan hak asuh penuh atas Kirana, dan seluruh aset butik serta investasi atas namaku tetap menjadi milikku. Saat memegang surat putusan cerai dengan stempel merah dan melangkah keluar, Prabu tergopoh-gopoh mengejarku. Dia dengan ragu mencoba menarik ujung bajuku, suaranya bergetar memelas. "Anjani, aku salah. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Ibu terbaring sakit, setiap hari menangis memanggil nama Kirana, memanggil namamu. Beliau bilang keluarga Prabu buta karena telah mengusir menantu yang setia. "Aku mohon, atas dasar hubungan 15 tahun kita, pinjamkan aku sedikit uang untuk biaya pengobatan ibu, nanti aku akan bekerja serabutan dan mencicil utangku padamu." "Boleh." Aku berhenti, berbalik menatap wajah pria yang pernah menjadi suamiku. Aku tidak lagi merasakan benci, tidak juga kasihan, tatapanku datar. Aku menjawabnya dengan ringan namun tegas, "Mas Prabu, kesetiaan sebagai istri yang menemani dari nol sudah kubayar lunas, dengan cincin kawin dan 10 tahun masa mudaku untuk membereskan kekacauanmu. Air yang sudah tumpah, jangan harap bisa kau kumpulkan kembali. Ibu sakit. Itu adalah nasibnya. Kamu sebagai anak laki-laki, tanggung sendiri. Saat kamu memecahkan mangkuk nasi putriku dan membiarkan selingkuhanmu memukulnya, aku sudah bilang, sepeser pun tidak akan kuberikan pada kalian, jangan ikuti kami lagi. Simpan sedikit sisa harga dirimu." Selesai berkata, aku berbalik dan melangkah panjang menuju tempat parkir, di mana Kirana sedang duduk manis di dalam mobil menungguku untuk pergi makan ayam goreng. Aku menyalakan mesin, membawa putriku menyatu dengan keramaian kota yang cerah. Kini kami tinggal di sebuah apartemen mewah yang terang benderang. Usaha butikku semakin maju, bahkan sudah ekspor ke beberapa negara. Kirana kembali ceria di sekolah, riang seperti burung kenari. Sesekali di akhir pekan, kami berdua berlibur ke berbagai tempat. Setiap makan malam, selalu hanya ada 2 mangkuk dan 2 pasang sumpit. Tetapi terasa begitu hangat dan penuh tawa. Tidak ada lagi helaan napas, tidak ada lagi sindiran, dan sama sekali tidak akan pernah ada lagi bakpao basi. Setelah melewati badai, setelah dengan tanganku sendiri merobohkan meja perjamuan palsu itu untuk menyelamatkan hidup kami berdua, barulah aku merenungkan kebenaran pahit dalam hidup. Orang tua dulu selalu berpesan, 1 kali mengalah akan mendatangkan 9 kebaikan. Seorang wanita yang menikah harus patuh pada suami, terus bersabar, dan menahan diri demi menjaga keutuhan rumah tangga, demi anak-anak agar punya ayah dan ibu yang lengkap. Tapi para hadirin, di dunia ini, bersabar pada orang yang tahu diri, barulah pengorbanan itu akan berbuah menjadi berkah. Namun jika kita tulus memaafkan dan bersabar pada pengkhianat, pada mereka yang tidak punya perasaan, maka pengorbanan itu justru akan menjadi pisau. Tidak hanya menghancurkan hidup kita sendiri, tetapi juga merenggut kedamaian dari darah daging yang kita lahirkan. Martabat dan nama baik keluarga tidak pernah dibangun dari hidangan mewah, dari gelar direktur yang semu, atau dari paham patriarki yang kolot. Fondasi keluarga yang kokoh harus dibangun dengan rasa kemanusiaan, dengan kesetiaan di saat susah maupun senang. Sebuah keluarga di mana seorang ayah dan nenek rela menginjak-injak darah dagingnya sendiri hanya karena keserakahan dan harga diri palsu, maka sekalipun luarnya berlapis emas, dalamnya hanyalah kayu lapuk yang menunggu hari untuk runtuh. Hukum karma di dunia ini sangat adil dan nyata. Menanam kebohongan dan sifat mata duitan pasti akan menuai buah pahit yang memalukan. Siapapun yang melupakan istri yang menemaninya dari nol, cepat atau lambat akan ditelan oleh keserakahannya sendiri, jatuh miskin dan menanggung malu di hadapan orang lain. Dan pada akhirnya, aku menyadari satu hal yang akan kuajarkan pada Kirana seumur hidupnya. Perempuan tidak boleh berpikir seperti bunga rapuh atau sulur yang lemah, yang selalu mencari pohon besar untuk bersandar.
Sebab jika pohon itu lapuk, kita pun akan ikut layu dan mati. Perempuan harus menjadi akar yang kokoh, yang menancap kuat bahkan di tanah paling tandus sekalipun untuk menyerap kehidupan. Dengan begitu, saat badai datang, meski tak ada yang menaungi, kita akan tetap berdiri tegak, merentangkan dahan, dan menumbuhkan daun rimbun untuk meneduhkan tunas-tunas kita sendiri.